Anugerah. Surga atau hidup kekal itu adalah dari anugerah Allah sendiri. Surga atau hidup kekal tidak dicapai oleh upaya manusia. Ditulis oleh Alkitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ilustrasinya hadiah. Surga itu hadiah, didapatkan secara gratis. Surga tidak didapat karena usaha atau upah. Dalam Alkitab dicatat, dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi dari pemberian Allah sendiri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Surga itu seperti hadiah, yaitu gratis. Tidak didapat dari upah atau usaha. Misalnya, aku memberi coklat kepada Anda. Aku memberi coklat kepada Anda, tetapi Anda harus membayar 5.000 kepada saya. Apakah itu termasuk dalam hadiah? Tidak, karena saya mengharapkan upah. Kalau saya memberikan Anda coklat, tidak ada meminta apapun, apakah itu hadiah? Ya, itu hadiah, karena tidak mengharapkan imbalan apapun. Surga itu seperti hadiah tadi yang saya baru katakan. Meskipun hadiah, namun tidak semua orang dapat mencapai surga. Apalah hal yang menghalangi kita untuk memperoleh hidup kekal? Itu adalah dosa. Menurutmu, apakah itu dosa? Dosa adalah melanggar hukum-hukum Allah, seperti membunuh, berzina, kemarahan, tipu daya, pikiran jahat, bahkan tidak peduli pada apa Allah pun sendiri. Dosa itu berdasarkan atas keinginan daging. Masih ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya dosa. Ilustrasi 3 dosa sehari. Seandainya kita hanya melakukan 3 dosa sehari, maka dalam setahun kita memiliki lebih dari 1.000 dosa. Dan jika kita hidup selama 80 tahun, bahwa dosa kita sudah terkumpul 80.000 lebih. Apakah dengan dosa sebanyak itu mungkinkah kita masuk surga? Tidak, itu mustahil. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi ada juga orang yang berpikir bahwa jika aku melakukan dosa banyak, artinya aku harus melakukan perbuatan baik yang lebih banyak dong, biar tidak ada lagi dosa itu tertutup dengan kebaikannya. Ilustrasi 10 butir telur mengatakan bahwa jika kita memiliki 10 buah telur dan 9 telurnya itu baik, tetapi ada satu yang busuk, layakkanlah untuk disajikan kepada tamumu? Tentu saja tidak. Ya. Demikian juga di hadapan Allah. Allah yang sempurna, bahkan dengan satu dosa saja, semua kebaikan sudah tercemar dan tidak layak masuk surga. Jadi, usaha manusia sendiri itu mustahil. Maka harus ada cara lain. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Iman. Anugerah atau hidup kekal ini hanya bisa dicapai oleh iman. Iman itu seperti ibaratnya kunci. Tapi hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu itu. Sama juga dengan surga. Iman yang menyelamatkan itu seperti kunci. Akan tetapi ada juga iman yang tidak menyelamatkan. Contoh-contoh iman yang
tidak menyelamatkan adalah iman yang melompat dalam gelap, yang artinya kita itu percaya tetapi tidak tahu siapa yang kita percaya oleh. Nomor 2 ada lagi iman yang berdasarkan akal saja, yaitu setuju dengan fakta sejarah tentang Yesus, tapi tidak secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup kekal. Dan yang terakhir ada iman yang sementara, yaitu mengandalkan Yesus untuk hal-hal yang sementara seperti kesehatan, ekonomi, kebutuhan jasmani. Ya, benar. Anda memang harus mengandalkan itu kepada Yesus. Tapi ironisnya, untuk memperoleh hidup kekal, kita justru tidak mengandalkan Yesus Kristus, tetapi kita malah mengandalkan usaha, malah mengandalkan kekuatan kita dan kebaikan kita. Maka itu kita harus menjauhkan hal-hal negatif dan menerima iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Ada ilustrasi dengan ceritanya kisah Mr. Blodin. Mr. Blodin itu melakukan pertunjukan di atas air terjun negara Niagara dengan beralas tali baja, bahkan menggunakan gerobak. Dari awalnya, manajernya berkata bahwa apakah kalian percaya bahwa Mr. Blodin dapat menyeberangi tali baja ini dengan gerobaknya? Awal-awalnya, audiens tersebut tidak percaya. Tetapi setelah dipraktekkan, audiens tersebut juga percaya. Lalu, di pertunjukan selanjutnya, Mr. Blodin memegang gerobak lagi, tetapi diisinya ada segerobak pasir. Habis itu manajernya bertanya lagi kepada audiens, apakah mereka yakin bahwa Mr. Blodin dapat menyeberangi tali baja tersebut? Setelah melihat pertunjukan pertama, audiensnya percaya bahwa Mr. Blodin bisa. Lalu setelah dipraktekkan, ternyata Mr. Blodin tetap berhasil menyeberangi. Namun di pertunjukan selanjutnya, manajer tersebut ingin melakukan hal beda. Manajer tersebut akan mempraktekkan apakah bisa Mr. Blodin membawa gerobak dengan seseorang di atasnya. Lalu audiensnya berkata bahwa bisa. Tetapi saat ditanya siapakah yang mau menjadi volunteer, audiensnya terdiam dan menjadi takut. Kecuali si anak gadis kecil ini. Anak gadis kecil ini percaya sepenuhnya kepada Mr. Blodin. Tetapi bukan kepada gerobaknya, tetapi dengan kemampuan Mr. Blodin sendiri. Itu seperti kita kepada iman yang menyelamatkan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengandalkan kepada Tuhan itu sendiri, hanya berharap kepada mujizatnya saja. Jadi, iman yang menyelamatkan bukan hanya percaya kepada Yesus di mulut dan atau di akal saja, tetapi mempercayakan Yesus di hidup sepenuhnya kepada Yesus Kristus untuk memperoleh hidup kekal atau surga. Demikian praktek evangelism explosionku. Terima kasih.